Ketika kita mendengar azan maghrib, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Hal ini ada hadisnya dari Sahal ibnu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. La yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, dalam keadaan kebaikan, ma'ajjalu maknanya bersegera, al-fitr dalam berbuka puasa. Tentu dalam berbuka puasa yang dikatakan dalam hadis ini bukan tergesa-gesa, bukan makan dan minum sebanyak-banyaknya, bukan tiba-tiba buka puasa Allahu Akbar langsung minum. Tentu ada tata caranya. Yang pertama apa? Yang pertama membaca basmalah yang simple, baca. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asallahu u'tina syafa'atan fi yaumil qiyamah. Semoga Allah memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah, di hari akhir nanti. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat untuk santriwan, teman-teman yang saya banggakan, dan juga kepada asatiz yang saya muliakan. Jadi saya diberikan judul Adab Berbuka Puasa. Salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu umat Islam yang berpuasa adalah azan maghrib. Azan maghrib yang ada pada bulan suci Ramadan berbeda 1000 kali kebahagiaan daripada bulan lainnya. Jadi ditunggu-tunggu azan maghrib pada bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Untuk berbuka puasa. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang umat Islam yang terpelajar seperti kita, yang teman-teman semua mondok ini, maka tentu kita harus memiliki adab. Bagaimana sih berbuka dengan baik dan benar itu? Bagaimana sih berbuka dengan cara yang disyariatkan oleh Rasul, bahkan oleh Islam? Ya. Yang pertama, ketika kita mendengar azan maghrib, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Hal ini ada hadisnya dari Sahal ibnu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. La yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, dalam keadaan kebaikan, ma'ajjalu maknanya bersegera, al-fitr dalam berbuka puasa.
Tentu dalam berbuka puasa yang dikatakan dalam hadis ini bukan tergesa-gesa, bukan makan dan minum sebanyak-banyaknya, bukan tiba-tiba buka puasa Allahu Akbar langsung minum. Tentu ada tata caranya. Yang pertama apa? Yang pertama membaca basmalah yang simple, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Memperdebatkan masalah doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, yang enggak beres-beres. Yang jelas kita baca bismillah, apa-apa dengan nama Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Ya. Tentunya kita berbuka dulu, bersegera. Setelah berbuka baru kita sholat maghrib. Nah, setelah membaca basmalah, apa yang kita lakukan? Ya, kita makan. Tentu balik lagi, sebagai seorang santri yang bakal menjadi calon penerus bangsa, dai-dai semua ini, nanti bisa menjelaskan bagaimana syariatnya, bagaimana tuntutannya, bagaimana anjurannya dalam Islam berbuka itu, apa sih yang dikonsumsi. Ya. Dan kalau terlanjur kita makan lupa baca basmalah, apa yang kita baca? Tidak mungkin tidak tahu. Apa yang kita baca? Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Dengan namamu ya Allah aku mengawal sesuatu ini dan mengakhiri sesuatu ini, yaitu makan tadi, berbuka tadi. Kalau lupa, jangan lupa diteruskan. Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Saya ulangi, Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Seperti itu. Dan kemudian dalam Islam, tentunya ini akan menjadi keberkahan untuk kita dan akan menjadi perihal sunnah. Karena ada hadisnya. Bagaimana bunyi hadisnya? Hadisnya dari Anas ibni Malik qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli. Yuftiru qabla an yusalli. Berbuka sebelum sholat. Sholat apa? Maghrib. Kemudian ala rutobatin. Fa in lam takun rutobatun fatumairatu, fa in lam takun tumaira hasawatin min ma. Jadi di hadis ini dipahami ada dua kosakata kurma. Satu rutbah, satu tamro. Apa bedanya? Sama-sama kurma. Namun rutbah itu kurma yang basah. Kemudian kalau yang tamr itu kurma yang kering. Jadi harus tahu, makanya belajar. Jadi disunahkan mencari kurma yang basah. Sunnah. Makannya berapa? Menurut anjuran makannya Rasul kurma itu ketika berbuka sebanyak hitungan ganjil. Jadi bisa 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau tidak ada kurma basah, susah nyarinya, jualannya habis, diborong sama Pak Umar misal. Ada kurma tamr, kurma kering, silahkan. Sunnah juga, sunnah. Yang penting kurma, jangan buah sawit yang dimakan. Kalau makan buah sawit salah, bentuknya sama Ustadz. Nah, jangan. Sawit keras, gigi patah. Kemudian kalau tidak ada kurma, bagaimana? Dalam riwayat lain mencari air dari sungai Nil. Wah, susah. Susah. Seumpama gak bisa, harus air sungai Nil. Pergilah ke sungai Nil. Di mana sungai Nil? Nah, enggak. Kalau tidak ada kurma, maka boleh mengkonsumsi air mineral, air zam-zam. Afwan, air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, tidak ada juga air zam-zam, susah nyarinya. Ini sunnah ya, sunnah.
Kalau sunnah ini dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jangan nanti kamu kira saya wajibkan pula. Kamu borong kurma nanti. Ya. Jadi ada air Zam-Zam, ya air biasa. Air yang bisa dikonsumsi untuk minum. Gak ada air Ustadz, susah. Saya di perjalanan. Demi sunnah gimana ini caranya? Ya cari yang manis. Yang manis, bukan cewek, manis. Nanti kamu kira perempuan dilihat manis, ya udah batal puasa saya. Yang manis. Ya seperti manisan bisa, seperti es-es yang ada di jualan di dekat sini, itu kan manis. Ya. Nah, itu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui sunnah itu yang bagaimana. Begitu, ya. Jadi misalkan ada yang berpendapat bahwa membaca doa berbuka puasa itu hadisnya doif, hadisnya bla 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 segala macam. Tapi bagi saya pribadi, doa itu adalah sebuah ucapan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, wahai Allah Tuhanku, lakasumtu, untukmu puasaku ini. Wabika amantu, dan dengan engkau aku beriman. Setelah itu apa? Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka puasa. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan rezeki, bisa beli es doger, bisa beli es dawet, bisa beli es kutub selatan, es sirup, semua es pokoknya. Es apapun itu. Ya karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah itu kita berbuka dengan membaca doa. Mungkin kalau beberapa ini